Oke. Nah, jadi per tanggal 1 September gitu ya. Ini Rosek Office Supplies itu memiliki inventory 30 kalkulator dengan cost masing-masing 22. Kemudian perusahaan menggunakan perpetual inventory system. Nah, selama bulan September transaksinya adalah seperti berikut. Nah, berarti kita jurnalnya gimana? Apalah, kita aja langsung ya. Tanggal September 6. September ini tanggal 6 gitu ya. Saya gedein. Nah, saya setting dulu. Oke. Di sini transaksinya apa? Transaksinya adalah pembelian. Ingat, kalau transaksi pembelian, maka kita akan mencatat di mana? Kita catat metodenya adalah perpetual. Di sini mintanya adalah perpetual inventory system. Berarti kita akan mencatat sebagai apa? Pada saat transaksi tanggal 6 ini. Pembelian. Maka kita catat sebagai inventory. Inventorinya bertambah, kemudian karena dia ini transaksinya tunai atau kredit? Kalau ingat kemarin, kredit, betul. Kredit, Pak. Kalau kredit berarti kita catat sebagai account payable. Ingat ya, payable. Nah, kalau payable inventory, kemudian account payable. Berapa nilainya? Ya sebesar 90, ya kan? 90 kita kalikan dengan 20. Ya, 1.800 ya. Jadi jurnalnya tulisan debit dan seterusnya di atasnya. Oke, gitu ya. Jadi kalau setiap kali terjadi pembelian, metodenya adalah metode perpetual, maka akan kita catat ke dalam akun inventory. Ya. Terus sekarang tanggal 9. Ini tanggal 9 apa? Tanggal 9 itu adalah paid freight on calculator purchase. Ini berarti bayar ongkir. Ya, ongkirnya ongkir pembelian atau penjualan? Pembelian, Pak. Oke, ya angkut pembelian kan. Bahasa kerennya adalah freight in, tetapi di dalam metode perpetual kita akan catat ke dalam yang namanya akun inventory. Betul. Menambah inventory. Kemudian freight back on calculator purchase. Ini ada keterangannya kan? Kredit berarti tunai. Itu nggak ada keterangan tuh biasanya tunai. Cash berapa? 180. Nah, itu kan? Nah. Terus tanggal berapa? 10. 10 ada retur 3 kalkulator ke Harlow Corporation. Harlow ini siapa? Supplier atau customer? Betul, supplier. Ya, betul sekali. Ini adalah supplier. Nilainya berapa? 66 kredit. Ya, termasuk dalamnya adalah freight karena tidak sesuai dengan spesifikasi. Berarti ya udah 66. Retur kan? Jadinya return. Berarti ini adalah transaksi retur. Retur apa? Retur pembelian. Berarti kalau retur pembelian kita catat apa? Tadi adalah account payable. Berarti account payable-nya kita debit. Kita batalin dong. Ya. Kemudian return payable-nya kredit. Pak. Inventory, Pak. Inventory. Return payable. Nggak ada. Oh. Inventory, karena ini adalah metode perpetual. Kalau metode perpetual, itu kita catat ke account payable-nya di debit, kemudian kreditnya adalah inventory. Returnya itu dicatat ke dalam akun inventory. Kalau metode periodik, nanti purchase return. Gitu ya. Tapi karena ini enggak dong. Ini aja inventory berapa besarnya? Ya sebesar ini aja, 66. Udah kan? Iya dong. Karena kalau ini adalah transaksi pembelian, ini adalah transaksi retur pembelian.
Terus tanggal 12. 12 apa? Jual. Jual apa? Jual 26 kalkulator, costnya adalah 22, tapi harganya adalah 33. Tunai atau kredit? Tunai atau kredit? Ya, Kredit, Pak. betul. Account receivable, Pak. Iya, betul. Maka kemudian kita catat jurnalnya adalah account receivable. Kemudian kita catat penjualan, sales. Kemudian kita catat sebagai cost of goods sold. Baru kemudian kita catat kreditnya adalah Inventory, Pak. yes. Ya. Receivable-nya berapa? Nilainya ya tinggal 33 dikali 26. 858. Yes. COGS-nya berapa? Ya, 26 cost-nya. kali 22, Pak. 22 kali 6. Ya, kalau seperti ini costing atau cost with the cost with costing. Nah, ini berarti adalah cost-nya. Maka itu adalah sebagai cost of goods sold. Berarti 26 dikalikan. Oke. Tanggal 12, tanggal 14. 14 ini apa? Di sini granted credit 33 to Village Bookstore. Nah, kalau seperti ini baca sampai habis. Granted credit 33 euro kepada Village Bookstore for the return. Siapa? Retur. Retur apa? Village Bookstore ini siapa? Penjualan nggak sih, Pak? Konsumen. Iya, konsumen. Betul. Maka ini adalah retur penjualan. Oke, kalau retur penjualan seperti apa? Berarti kita catat sebagai sales. Sales apa? Return. Ya, and allowance. Kemudian sales return and allowance, terus Account receivable, Pak. betul. Account receivable. Baru kemudian ini kita balik yang transaksi penjualan tadi, inventory-nya kita debit, kemudian cost of goods sold. Sales return and allowance-nya berapa? Ya sebesar berapa nih? 33. Ya, 33. Tak, 33 kan? Yang di retur ya udah 33 gitu kan. Karena cuma satu kalkulator, udah 33 di sini. 33 di sini berapa? Cost-nya berapa? Dari transaksi yang atas. 22, Pak. Yes. Betul. Ya. Terus transaksi tanggal 20 terakhir. Jual 40 kalkulator costing 22 sebesar 32 ke holiday dengan terms and 30. Ya, ini saya copy aja karena jurnalnya sama angkanya aja beda. Oke, gitu kan? Berapa? 32 sebanyak 40. Oke. Ya, 22 ya. Oke. Sudah. Dan kemudian kita coba sum. Udah. Oke. Nah. Gitu ya. Ada pertanyaan?
Sudah selesai. Oke, ada pertanyaan? Saya Pak. Saya Pak. Silakan. Ya Samsul dulu. Silakan. Ya, Samsul. Begini Pak, jadi inventory itu akun penjualan ya Pak? Ya? Bukan. Inventory itu akun Bukan ya. Pak. Dia persediaan. Persediaan. Kalau penjualan itu sales. Ya. Jadi begini Samsul. Untuk yang namanya inventory, kalau menggunakan metodenya adalah perpetual, maka terkait dengan transaksi pembelian, semuanya itu dicatat di akun inventory. Maksudnya gimana Pak? Contohnya pembelian. Pembelian itu dicatat di akun inventory, di debit. Kemudian pada saat biaya angkut pembelian, itu dicatat di akun inventory lagi. Kemudian ada retur pembelian, catat di akun inventory, tapi di sisi kredit, karena retur akan mengurangi persediaannya kan, karena persediaannya dibalikin. Nah kalau dibalikin masih ada di kita nggak ada, berarti kemudian kita kredit. Itu untuk transaksi pembelian. Nah untuk metode perpetual itu sendiri juga mengupdate inventory pada saat terjadinya penjualan. Contohnya di sini, di tanggal 12, itu terjadi penjualan. Penjualannya secara kredit, maka kita catat account receivable, kemudian sales. Sebesar berapa? Ya nilai penjualannya. Kemudian kita juga akan mencatat cost of goods sold. Cost of goods sold itu kalau bahasa kemarinnya yang saya jelaskan itu adalah HPP, gitu ya, harga pokok pembelian. Itu sama. Cost atas barang yang terjual. Kemudian kita catat apa inventory. Nah, di metode perpetual ini kita mengupdate akun inventory, ya. Inventory ya, kita update inventory-nya karena kita jual maka inventory-nya berkurang. Nah, ketika cost atas barang yang sudah terjual, inventory yang sudah terjual tadi berubah menjadi expense, namanya cost of goods sold. Gitu. Kemudian kalau retur, ya retur kalau untuk penjualan ya tetap dicatat sebagai sales return and allowance. Sales return ya. Tapi kalau pembelian enggak, kalau pembelian kita catat di inventory. Tapi kalau penjualan dicatat di sales return and allowance akunnya. Kemudian account receivable karena dikembalikan barangnya gitu ya, berarti membatalkan piutangnya, kemudian barangnya balik ke kita. Nah, maka ini bedanya metode perpetual. Metode perpetual selalu mengupdate adanya akun inventory. Ketika terjadi penjualan, langsung hitung cost of goods sold-nya gitu. Udah, gitu aja. Itu jadi inventory itu apa? Persediaan. Persediaan itu apa? Adalah persediaan barang dagangan, maksudnya PBD kalau di PowerPoint kemarin adalah PBD, persediaan barang dagangan. Itu adalah aset yang tujuannya adalah untuk dijual kembali untuk perusahaan dagang. Gitu? Itu ya, Samsul. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan, Rezi. Mau tanya apa, Rezi? Pak, misalkan ada pembelian tuh pakai yang terminan 2 kayak macam 2/10 N30 ya. ya itu Pak. Itu misalkan dia bayarnya sebelum 10 hari kemudian, tapi itu bayarnya nggak lunas gitu Pak, baru sebagian, itu dapat diskon apa gimana Pak? Tetap dapat diskon sebesar dia pembayaran. Sebesar pembayaran. Artinya begini, dia bayarnya berapa gitu ya? Ya dari nilai pembayaran dia itu kemudian dikalikan dengan 2%. Dapat diskon, dapat. Tetap dapat meskipun bayarnya baru sebagian. Terus sisanya nanti lewat dari 10 hari, ya berarti sisanya harus dibayar penuh. Nggak dapat diskon. Lewat 10 hari kan, berarti masih dalam jangka tempo 30 hari. Gitu? Oke Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan?
Tidak ada?